ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Hingga detik ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu dalam rangka untuk tafaqquh fid din, guna taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, ya, itu diberikan keikhlasan dan keistiqomahan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah azza wa jalla, dengan judul, ya, At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, atau diartikan penjelasan tentang hakikat pokok-pokok dan buah iman, di mana semua di sini berdasarkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik, insyaallah tabaraka wa taala, hari ini akan menjadi qari'ah, ya, atau yang membaca. Kita minta tolong kepada Ibu Zizka. Ada Ibu Zizka? Naam, insya Allah. Masya Allah. Silakan Ibu dibaca. Ya, saya lupa halaman berapa ya. 63 ya, Ustadz ya? Halaman 63 ya? 62 sekali. 62 mungkin, Bu. 62 atas ya. Alinea akhir ya? Paling atas saya. Ya, yang ini ya, Al-Azab 21 ya, di atasnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari mana ya Pak Ustadz? Allah telah menyebutkan tentang ulil albab, yang mana Ini mereka itu yang mana? Yang 62 ya? Ya, 62. Di bawahnya surat Al-Hasr 7. Itu di sini halaman 60 di anak. Oke. Udah ketemu Bu Ibu? Halaman 62 di tempat di bawahnya surat Al-Hasr. Lain Bu, oleh karena itu, kalau di saya 62-nya tuh oleh karena itu seseorang di bawah surah Al-Imran 193 saya. Oh. Iya. Oh, itu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, seseorang yang bersikap objektif, yang tidak memiliki keinginan selain mengikuti kebenaran, dengan hanya melihat dan mendengar perkataan beliau, dia langsung bersegera beriman kepada beliau dan tidak meragukan kerasulan beliau. Bahkan banyak di antara mereka dengan hanya melihat wajah beliau yang mulia, dia langsung mengetahui bahwasanya wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Dikatakan kepada sebagian mereka, mengapa kamu bersegera beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebelum kamu mengetahui risalahnya? Maka dia menjawab, tidaklah dia memerintahkan sesuatu, lalu akal menolak dengan berkata, andai saja dia melarang hal itu. Dan tidaklah dia melarang sesuatu, lalu akal menolak dengan berkata, andai saja dia memerintahkan hal itu. Mau dijelaskan nggak? Ya, baik. Abu Ayub, yang ini, Ya, alinea ini nih, saya nggak jelas, yang baca juga. Oke, Masya Allah. Jadi ini kita alhamdulillah sudah sampai ke bab mengenal Nabi, ya, mengenal Nabi dan mengenal akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang sempurna yang ada pada diri beliau. Kenapa kita bahas ini? Karena ini diantara hal yang dimana menjadi sumber-sumber diambilnya iman. Dengan mempelajari akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk diantara sumber-sumber diambilnya keimanan. Begitu juga, ya, mempelajari
sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali di dalam Al-Quran tentunya Allah Azza wa Jalla ya menyebutkan pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan budi pekerti yang luhur, ya, sifat yang sangat mulia. Di antaranya yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, surat Al-Qalam ayat 1 sampai 4, di mana di situ ayat yang ketiga, ya, ayat keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad ya benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kemudian dalam ayat yang lain Al-Ahzab ayat 21 Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ya bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan standar kebenaran. Standar ya yang namanya al-haq itu berada pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat ya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memperlakukan manusia-manusia di dunia ini, ya, baik orang-orang baik maupun orang-orang yang buruk, maka lihatlah pada sirah beliau Shallallahu alaihi wasallam, karena terdapat dalam diri beliau suri teladan yang baik. Oleh karena itu dalam surat Hasyr ayat yang ke-7 Allah mengingatkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, ya, terimalah, lakukanlah. Apa yang diperintahkan oleh Rasul jalankanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hendaknya semua itu adalah perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Baik, di sini di halaman 62 disebutkan setelah membahas tentang Ali Imran ayat 193, yang dimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang yang menyeru kepada keimanan. Apa seruannya? An aminu, hendaknya kalian beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, maka ampunilah segala dosa kami, ya, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang saleh atau orang-orang yang berbakti. Jadi di sini ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana orang-orang yang beriman itu setelah mereka menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka bersegera untuk bertaubat dan mengakui kesalahan mereka, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Baik, kemudian disebutkan di sini, oleh karena itu seseorang yang bersikap objektif, yang tidak memiliki keinginan selain mengikuti kebenaran, dengan hanya melihat dan mendengar perkataan beliau, dia langsung bersegera beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar orang yang dia ingin mengikuti kebenaran tanpa ada unsur embel-embel apapun, ya, tidak ada niat untuk mengejar duniawi atau mengejar suatu target dari hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Dia ingin mendapatkan kebenaran, dia ingin mendapatkan hidayah. Maka cukup bagi dia untuk ya melihat, membaca, ya, menelaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat Al-Quran, sirah-sirah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Cukup bagi dia untuk bersegera dalam keimanannya. Dan tentunya ya dia tidak akan meragukan kerasulan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak di antara mereka dengan hanya melihat wajah beliau yang mulia, dia langsung mengetahui bahwasanya wajah beliau ini bukanlah wajah seorang pendusta. Ya. Bertahun-tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Ya. Mereka mengetahui bahwasanya Muhammad ini adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah. Ya. Dan di mana kita tahu bahwasanya masa jahiliyah itu adalah masa yang sangat kelam, masa yang sangat gelap, ya, yang dimana setiap orang yang melakukan apapun yang menjadi hawa nafsunya. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjaga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai peribadatan, ya, kesyirikan orang-orang jahiliyah ketika itu, maupun ya dari sifat-sifat buruk mereka. Sehingga ya orang-orang kafir Quraisy itu ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seketika itu pula ya terbesit dalam pikiran mereka, ini orang bukan orang pendusta, ini bukan orang yang jahat, ini bukan orang yang suka berbohong, ya, suka membuat sesuatu yang kemudian menarik perhatian orang, tidak, ya. Sehingga dari itu semua menjadi bukti akan kebenaran nubuwah dan
risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kepada sebagian mereka, mengapa kamu bersegera beriman kepada Nabi Muhammad sebelum kamu mengetahui risalahnya? Ya, maka dia menjawab, tidaklah dia memerintahkan sesuatu lalu akal menolak dengan berkata, andai saja dia melarang hal itu, dan tidaklah dia melarang sesuatu lalu akal menolak dengan berkata, andai saja dia memerintahkan hal itu. Jadi ini merupakan fitrah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan baca juga insya Allah tabaraka wa taala bagaimana kisah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya. ketika diceritakan ya oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang Ya. ketika itu masih dalam kondisi kafir ya, lalu kemudian dipanggil oleh Heraklius atau dalam bahasa Arab disebut dengan Ya, Herakl. ada tanya jawab ya. Kemudian, bagaimana? Kalau untuk saat ini sulit ya. Kita pewaris Nabi mempunyai akhlak seperti Nabi sehingga kita umatnya langsung kayak gitu, langsung mengikuti apa kata pewaris Nabi. Sulit ya Pak Abu Ayub. Sekarang tuh wajahnya pewaris Nabi itu serem-serem semuanya Pak. sulit untuk percaya langsung. Lanjut ya. Ya, jadi sebenarnya orang itu kalau dia benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kulitnya hitam, ya, walaupun dia memiliki perawakan yang tidak baik, ya, atau dalam arti kata tidak bagus, ya, tetap ada saja ya cahaya yang Allah Azza wa Jalla tampakkan di wajahnya. Ya, kita Anda sendiri kan ya bertahun-tahun itu mulai zaman dengan para masyayikh di Sudan. Dan kita tahu orang Afrika itu bagaimana kan, bagaimana hitamnya kulit mereka. Tapi ketika kita melihat ya bagaimana akhlak mereka, kemudian bagaimana keilmuan mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana keistiqomahan mereka di dalam beramal, itu Allah Azza wa Jalla nampakkan kepada kita ya cahaya dari diri orang itu sendiri. Jadi dengan adanya basirah itu tampak akan ya. jadi bukan dengan penglihatan kita melihat oh ini orang kulitnya Ya. seperti ini atau kulitnya seperti itu. Jadi itu Bukan, memang fitrah. ya. Fitrah yang Allah Ya. Azza wa Jalla berikan kepada setiap orang ya yang Allah Azza wa Jalla amanahkan kepadanya ilmu, amal dan dakwah. Begitu Ya. juga banyak orang yang kita lihat ya dia dari penampilan ya dari segi zahirnya dia berkulit putih, kemudian kulitnya bersih. Tapi kalau kita lihat ya karena dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah wudhu ya, dia tidak pernah ya melakukan amalan-amalan taharah, maka kita lihat ya bagaimana kegelapan yang ada di wajah orang tersebut. Padahal kalau dilihat ya kulitnya putih. Ya. Jadi di sini ya al-muallif rahimahullah azza wa jalla Bahaya. ingin membahas dan mengangkat suatu tema bahwasanya inilah ya mukjizat yang Allah azza wa jalla berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan barokah yang Allah azza wa jalla berikan kepada orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sekedar untuk melihat saja penampilan mereka itu mengingatkan kita kepada akhirat. Hanya sekedar melihat zahirnya saja. Para ahli ilmu, para ulama ya, itu mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita ya kepada surga dan neraka, mengingatkan kita kepada bahwasanya kita ini akan dimatikan lalu kemudian dihidupkan kembali, akan dihisab dan akan dijaza ya. Nah, ini semua adalah perkara-perkara yang memang menjadi ya, fitrah yang Allah Azza wa Jalla tanamkan kepada orang-orang yang mengikuti risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan di sini ya tidak mungkin ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu ya lalu akal atau hati ini menolak. Atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu tidak mungkin akal dan hati ini menolak. Ya. Sehingga yang menjadi pembahasan kita nanti di hadis yang panjang ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh Herakl, apakah ada pengikutnya Rasulullah yang kemudian murtad karena benci kepada Muhammad? Tidak ada satupun orang yang kemudian masuk ke dalam Islam, beriman kepada Muhammad, kata Abu Sufyan, ya, lalu kemudian dia murtad dari agama Islam karena benci kepada ajaran Islam ataupun benci kepada Muhammad. Jadi kalau
kita melihat bagaimana ya, indahnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali memberikan apapun yang beliau miliki kepada para sahabat, terutama kepada mu'alafa qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam atau orang-orang yang dikhawatirkan keimanannya itu goncang oleh Nabi. Terputus tengah suaranya Ustadz di tempat yang lain. Ustaz, hilang. Iya, Hilang, hilang, hilang. Iya, putus. Ya, ya, kirain tempatku aja. Oke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berpikir, ya, tidak pernah berpikir ikan apapun yang, ya, atau ribuan kambing itu hanya diberikan kepada satu orang yang dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai ya pemuka, ya, kemudian dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang Nabi harapkan Islam itu akan jaya di tangan orang tersebut. Banyak akan ada orang yang mengikutinya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpikir. Sampai kepada kita riwayat bagaimana orang-orang Madinah dari kalangan Al-Ansar itu tanda kutip ada rasa kecemburuan. Mereka katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak secara langsung ya pembicaraan di antara mereka, yang kemudian pembicaraan antara mereka itu sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana kita ini yang berperang, ya, kita ini yang berjihad. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta yang begitu banyaknya, ya, kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Harusnya kami yang lebih berhak. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan memberikan mereka nasihat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya Allah berikan aku, ya, pilihan, maka aku akan menjadi seorang Ansar. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang muhajir, ya, dari Makkah ke Madinah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya aku diberikan pilihan oleh Allah, aku akan menjadi seorang dari kalangan kaum Ansar. Apakah kalian tidak ridho ketika kalian pulang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mereka orang-orang yang aku berikan harta itu mereka pulang bersama harta duniawi, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu pula para sahabat dari kalangan Ansar pun menangis. Ya, mereka menyatakan dan mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami ridho denganmu. Wahai Rasulullah, kami ridho denganmu. Apapun yang engkau putuskan, apapun yang engkau berikan kepada kami ridho kepadamu. Nah, ini bagaimana ya keistiqomahan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi ya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla karisma, ya, sehingga ketika Karisma, ada ya. seseorang, ketika ada seseorang yang kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan yang tadinya mau membunuh, ya, itu tidak jadi. Dalam suatu riwayat diceritakan ketika pasukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang beristirahat di sebuah tempat, di sebuah lembah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya naik ke sebuah dataran tinggi, lalu di sana ada sebuah pohon dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan senjata beliau di atas pohon tersebut. Kemudian Nabi tertidur di bawah pohon tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba ada seseorang yang membangunkannya dan mengambil senjata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menodongkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang tersebut, ini orang musyrik, ya, dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atakhafu minni? Apakah kamu takut kepada wahai Muhammad?" Dengan tenangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tidak takut kepadamu. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada Nabi untuk merampas kembali senjatanya, lalu ditodongkan kepada orang tersebut. Ya. Lalu kemudian disitulah, ya, bagaimana ya, orang yang kemudian yang tadinya ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilunakkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, hanya sekedar berkomunikasi, berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bahas dari segi bab pendidikan, ya, sebenarnya seorang guru yang ideal itu, ya, dalam beberapa kondisi itu tidak perlu untuk berbicara terlalu banyak, tidak perlu untuk mengucapkan ucapan yang terlalu banyak, yang cerewet, yang kemudian ya bawel, itu tidak perlu sebenarnya. Karena sebenarnya sebagian murid itu, beberapa karakter anak itu butuh kepada ya bagaimana mereka itu melihat sosok yang memberikan uswah hasanah kepada mereka. Kalau sekedar hanya dicerewetin, Ya. gimana?
Uswah, ya, contoh. Iya, uswah. Contoh yang baik. Kalau hanya sekedar dinasehati, hanya sekedar diomelin, mungkin sudah mereka ya dapati dari mungkin dari keluarganya atau mungkin dari kerabatnya, tapi mereka butuh sosok yang mereka lihat orang itu adalah orang yang saleh, ya, yang cukup dengan melihatnya itu memberikan banyak sekali pelajaran. Yang dimana ya dengan melihat orang-orang yang saleh tersebut, ya, dia ada keinginan untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang itu, menjadi orang yang saleh. Ya. Itu diantara ya asalib dari at-tarbiyah itu sendiri. Baik, itu Oke, lanjut ya. silakan dilanjutkan. Ya, maka orang yang berakal cerdas yang diberi taufik ini berargumen dengan baiknya syariat beliau dan kesesuaian dengan akal yang sahih atas kebenaran risalah beliau, sehingga dia bersegera untuk beriman kepada beliau. Oleh karena itu, Raja Romawi Heraklius berargumen manakala digambarkan kepadanya tentang apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang diperintahkannya dan yang dilarangnya, dia berargumen dengan hal itu, bahwasanya beliau Muhammad SAW termasuk di antara rasul-rasul yang paling agung. Dan dia mengakui hal itu dengan suatu pengakuan yang nyata. Akan tetapi kepemimpinan dan ketakutan kehilangan kerajaannya menghalanginya untuk mengikuti beliau. Sebagaimana hal itu juga menghalangi orang yang telah jelas baginya bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Dan semua ini termasuk di antara penghalang-penghalang iman yang paling besar bagi orang-orang seperti mereka. Baik, di sini ya di sini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah azza wa jalla memberikan ya suatu bahasan bahwasanya di antara penghalang keimanan itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang-orang yang dipandang wah oleh orang-orang yang ada di bawahnya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang memiliki ya, pangkat yang kemudian lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang memiliki harta. Makanya kalau kita ya jamaah sekalian terhormati oleh Allah Azza wa Jalla, kita tadabburi Al-Qur'an, ya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan ya ayyuhal mala. Al-mala itu adalah para pemimpin suatu kaum. Jadi yang banyak sekali menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul, para anbiya, para mursalin dari Allah Azza wa Jalla bukan orang-orang yang miskin, bukan orang-orang yang fakir, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang kemudian ya tidak memiliki harta, tetapi orang yang memiliki harta itulah ya, orang yang kemudian memiliki kekuatan itulah yang banyak sekali Allah Azza wa Jalla kisahkan kepada kita bagaimana mereka menolak dakwahnya para rasul dan para anbiya. Sehingga ya itulah yang terjadi pula di kejadian Raja Romawi yang bernama Heraklius. Nah, sini kita coba baca di footnote-nya yang nomor 29. Silakan Ibu. Footnote-nya ya 29. Iya. 30 atau 29, Ustaz? 29 dulu. Ya. Oke. Baiklah, silakan rujuk. Silakan rujuk hadis Heraklius di dalam As-Sahihain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 7, Muslim dan hadis Ibnu Abbas manakala Heraklius berbicara dengan rombongan Quraisy yang di antara mereka terdapat Abu Sofyan sebelum dia masuk Islam. Nah, di sini kan dijelaskan di dalam berkata, surat Quraisy ya, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Di sini Allah Azza wa Jalla mengabadikan di dalam surat tersebut bagaimana orang-orang Quraisy itu memiliki kebiasaan, memiliki tradisi. Tradisi mereka adalah berjualan ke daerah Syam ketika itu yang dikuasai oleh Romawi, dan mereka berjualan juga ke daerah Yaman. Jadi kalau misalnya kita lihat peta ya, maka kalau ke atas itu ke arah Syam, kalau ke bawah itu ke arah Yaman. Itu orang-orang yang tinggal di Makkah ya, yang di Madinah, ke arahnya seperti itu. Nah, mereka ketika di musim panas, maka mereka pergi ke Syam. Ya. Karena kalau di Yaman sangatlah panas, tapi kalau di Syam panasnya tidak seberapa, sebagaimana ketika di Mekah ataupun di mana di Yaman. Ketika sedang musim dingin, ya mereka pergi ke Yaman karena dinginnya tidak sebagaimana ketika di Syam.
Di Syam itu kan turun salju dan lain sebagainya. Kalau di Yaman tidak sampai seperti itu. Itu kebiasaan orang Quraisy, suku Quraisy, bangsa Quraisy. Nah, ketika mereka sedang menjalankan ya kafilah perdagangan dari Mekah ke Syam, dan itu diketahui oleh Raja Romawi ketika itu, ya dinamakan dengan Herakl. Dia tahu bahwasanya ada sekelompok bangsawan Quraisy yang masuk ke wilayahnya untuk melakukan perdagangan. Dan ketika itu pula Herakl sebelumnya sudah mendengar nih, ada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi dan seorang rasul yang dia berasal dari orang Arab, ya, dari kaum Arab. Padahal ketika itu ya dia tidak bisa memastikan apakah berita ini benar atau tidak. Sehingga dengan kedatangan Abu Sufyan bersama kafilah perdagangan Quraisy masuk ke dalam wilayahnya Herakl, ini menjadi kesempatan yang baik yang digunakan oleh Herakl untuk memanggil mereka dan untuk menginterogasi mereka. Siapa sebenarnya Muhammad? Bagaimana nasabnya? Apa yang dia perintahkan? Apa yang dilarang? Ya, tadi kita sudah baca ya, apa yang diperintahkan dan yang dilarangnya. Ya, dan dia berargumen, maksudnya siapa? Herakl, dengan hal itu, maksudnya dengan jawaban-jawabannya Muhammad, bahwasanya beliau Muhammad termasuk di antara rasul-rasul yang paling agung. Kenapa? Karena sifat yang ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana sifat-sifat dari para nabi terdahulu. Karena pada dasarnya Herakl ini dia juga mempelajari sejarah, ya. Dia tahu bagaimana sejarah para nabi dan para rasul terdahulu. Nah, ketika dicocokkan dengan kondisinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata sama. Ya, jadi ada pola yang sama di antara para rasul dan para anbiya, bagaimana mereka dimusuhi, bagaimana mereka dibenci, bagaimana ya masuknya orang-orang yang tertarik dengan ajakan para anbiya dan para rasul, kemudian tidak ada yang keluar, kemudian bagaimana ketika iman itu tertancap di dalam hati, itu semua sama polanya. Baik, silakan dilanjutkan Ibu. Di mana Heraklius berkata kepada penterjemahnya, katakanlah kepadanya, aku bertanya kepadamu tentang nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, lalu kami menyebutkan bahwasanya dia adalah seseorang yang memiliki nasib terpandang di antara kalian. Maka demikianlah para rasul diutus dalam nasab kaumnya. Dan aku bertanya kepadamu, apakah dahulu pernah ada seseorang yang mengatakan perkataan seperti perkataan yang ini? Lalu kamu menyebutkan tidak. Maka aku berkata, kalau saja pernah ada seseorang yang mengatakan perkataan ini sebelumnya, niscaya aku akan berkata, dia hanyalah seseorang yang mencontoh perkataan yang telah diucapkan sebelumnya. Dan aku bertanya kepadamu, apakah di antara leluhurnya pernah ada yang menjadi raja? Lalu kamu menyebutkan tidak. Maka aku berkata, kalau saja di antara leluhurnya ada yang pernah menjadi raja, niscaya aku akan berkata, dia hanyalah seseorang yang menginginkan kerajaan leluhurnya. Dan aku bertanya kepadamu, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan? Lalu kamu menjawab tidak. Maka sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya dia tidak akan berdusta atas nama manusia, lalu dia berdusta atas nama Allah. Dan aku hanya bertanya kepadamu, orang-orang mulia atau orang-orang lemahkah yang mengikutinya? Lalu kamu menjawab bahwasanya orang-orang lemahlah yang mengikutinya. Dan memang merekalah para pengikut para rasul. Dan aku bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka semakin bertambah atau berkurang? Lalu kamu menyebutkan bahwasanya mereka terus bertambah. Maka demikianlah tahan iman sehingga ia menjadi sempurna. Dan aku bertanya kepadamu, apakah pernah ada seseorang yang murtad dari agamanya karena benci kepada agamanya setelah dia masuk ke dalamnya? Lalu kamu menjawab tidak. Maka demikianlah iman, manakala sinarnya telah sampai merasuk ke dalam hati. Dan aku bertanya kepadamu, apakah dia pernah mengingkari janji? Lalu kamu menyebutkan tidak. Maka demikianlah para rasul. Mereka tidak pernah mengingkari janji. Dan aku bertanya kepadamu, apa saja yang dia perintahkan kepada kalian? Lalu kamu menyebutkan bahwasanya dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah
dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan dia melarang kalian untuk menyembah berhala-berhala. Dan dia memerintahkan kalian untuk melaksanakan sholat, kejujuran, dan menjaga kehormatan diri. Maka apabila apa yang kamu katakan ini benar, niscaya dia akan memiliki tempat di mana aku meletakkan kedua kakiku ini. Dan sungguh aku telah mengetahui bahwasanya dia akan keluar, tetapi aku tidak mengira dia akan berasal dari kalian, bangsa Arab. Kalau saja aku mengetahui bahwasanya aku akan sampai kepadanya, niscaya aku akan bersabar untuk bertemu dengannya. Dan kalau saja aku berada di sisinya, niscaya aku siap melayani sekalipun mencuci kakinya. Baik. Di sini ya hadis yang panjang, yang di sini sebenarnya dipotong ya redaksi hadisnya. Di awal disampaikan bagaimana ketika Heraklius itu memanggil Abu Sufyan ya, kemudian dengan rombongannya ketika masuk istana Romawi, ditanyakan kepada mereka ya. Ternyata mereka ini tentunya tidak memahami bahasa Heraklius, begitu juga Heraklius tidak bisa memahami bahasa Arab itu sendiri, karena memang mereka bangsa yang berbeda. Yang satu dari Romawi, kemudian rombongan itu dari bangsa Arab. Kemudian dipanggillah penerjemah. Ya. Kemudian disampaikan kepada penerjemah tersebut oleh Heraklius, sampaikan kepada mereka, ya, siapakah orang yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad. Ketika diterjemahkan, mereka sepakat menunjuk Abu Sufyan. Abu Sufyan lalu diperintahkan untuk maju, ya, didudukkan. Kemudian yang lainnya itu didudukkan di belakangnya Abu Sufyan secara berderet. Ya. Jadi kalau misalnya Heraklius di depan, kemudian dia menghadap siapa? Abu Sufyan. Ya. Kemudian di belakang Abu Sufyan lah baru rombongan Quraisy yang lainnya. Kemudian dikatakan kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka yang di belakang, kalau saya akan bertanya dan menginterogasi Abu Sufyan, kalau seandainya dia berbohong, berikanlah isyarat kepada aku bahwasanya dia telah berbohong. Ya. Jadi sudah memang benar-benar diatur sedemikian rupa bahwasanya Abu Sufyan ini tidak bisa berbohong. Apa yang akan diucapkannya adalah ucapan yang jujur. Dan disampaikan di dalam riwayat tersebut bahwasanya Abu Sufyan ini ya, mengatakan kalau seandainya aku mau mengatakan sesuatu yang dusta maka aku mampu, tapi aku tidak melakukannya karena aku malu untuk divonis sebagai seorang yang pembohong. Ini dalam kondisi kafir. Abu Sufyan mengatakan saya malu untuk dituduh sebagai seorang pendusta. Itu dibahas juga oleh para ulama bagaimana seseorang ya yang kafir dari kafir Quraisy, mana dia juga membenci dulu ketika masih dalam kafir, membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian memiliki rasa malu. Ya, ini ada pembahasan dalam babul haya ya, bab malu. Kemudian setelah didudukkan di hadapan Heraklius, Heraklius baru mempertanyakan satu persatu pertanyaan yang tadi kita bahas. Lalu kemudian dijawab satu persatu oleh Abu Sufyan. Lalu setelah dijawab, barulah kemudian Heraklius merangkum semua pertanyaan dan jawaban dari keduanya. Di sini dia berkata, ya, aku bertanya kepadamu tentang nasab Nabi Muhammad. Bagaimana garis keturunannya? Apakah dia orang yang jelas ataukah orang yang tidak jelas? Seperti itu intinya. Apakah dia itu berasal dari kaum kalian ataukah bukan dari kaum kalian? Ya. Lalu kamu menyebutkan bahwasanya Muhammad itu adalah seseorang yang memiliki nasab terpandang di antara kalian. Makanya di sini Herakl mengatakan, maka demikianlah para rasul. Jadi para rasul dan para anbiya sejak dahulu itu selalu diutus dalam nasab kaumnya. Bukan seseorang yang kemudian berasal dari suatu nasab, dari suatu kaum, kemudian diutus ke kaum yang lain untuk memperingati kaum yang lain, itu tidak. Tetapi dari dahulu ya fitrah atau sunnah yang Allah Azza wa Jalla jalankan di antara para anbiya dan para rasul itu mereka diutus dari nasab kaumnya. Jadi bukan orang lain ya, dari nasab kaum. Berarti nasabnya jelas. Muhammad ini bangsa Arab dari Quraisy. Dan aku bertanya kepadamu, ini pertanyaan kedua. Apakah dahulu pernah ada seseorang yang mengatakan perkataan seperti perkataannya ini? Maksudnya apa? Apakah dahulu di bangsa Quraisy ada orang yang mengaku sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul? Lalu kamu wahai Abu Sufyan menjawab,
Tidak ada. Dari dulu orang-orang Quraisy itu tidak ada yang mengaku sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Kita tahu bagaimana bejatnya orang-orang Quraisy di masa jahiliyah ya. Jauhnya mereka dari agama, jauhnya mereka dari cahaya agama itu sendiri ya. Kita tahu bagaimana mereka mengubur anak-anak perempuan, mereka membunuh anak-anak perempuan karena menganggap itu sebagai aib ya. Bagaimana mereka dengan khamernya, dengan perzinahannya, dengan ibadah mereka di Ka'bah telanjang, kemudian tawaf di Ka'bah ya. Jauh sekali dari risalah-risalah seorang Rasul. Baik, kalau seandainya tidak ada orang yang pernah mengaku perkataan tersebut dari bangsa Quraisy, berarti yang dikatakan Muhammad ini benar. Kenapa? Kalau seandainya kamu katakan, iya, sebelumnya dari kita, dari bangsa Quraisy, ada yang mengatakan, ada yang mengklaim sebagaimana yang diklaim oleh Muhammad bahwa dia adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kalau saja pernah ada seseorang yang mengatakan perkataan ini sebelum Muhammad, niscaya aku akan mengatakan Muhammad itu hanyalah seseorang yang mencontoh perkataan yang telah diucapkan sebelumnya. Cuma apa? Copy paste. Dulu ada orang yang mengatakan, kemudian dia ikut-ikutan, ya, latah. Itu kata siapa? Kata Herakl. Tapi ternyata tidak. Tidak pernah ada dari bangsa Quraisy yang mengaku sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Berarti ini bayinah yang kedua, bukti yang kedua bahwasanya Muhammad itu adalah benar-benar seorang rasul dan seorang nabi. Lalu kemudian aku bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang ketiga, apakah di antara leluhur bapaknya, kakeknya ya, garis keturunan ke atasnya Muhammad itu pernah ada yang menjadi seorang raja? Kemudian kamu katakan wahai Abu Sufyan tidak ada. Ya, jadi keturunannya Nabi SAW ke atas itu tidak pernah ada yang menjadi raja. Maka aku katakan, kata Herakl, kalau saja di antara leluhurnya Muhammad ada yang pernah menjadi raja, niscaya aku akan katakan Muhammad ini hanyalah seseorang yang menginginkan kerajaan leluhurnya. Maka dari itu dia berdusta, ngaku sebagai nabi. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan kerajaan yang dulu diduduki oleh garis keturunannya. Ya, karena dia ingin menjadi raja sebagaimana bapaknya atau sebagaimana kakeknya atau sebagaimana garis keturunan ke atasnya itu menjadi raja, dia ingin menjadi raja kembali dengan mengaku sebagai nabi dan sebagai seorang rasul, tapi ternyata tidak ya. Leluhurnya Muhammad SAW itu tidak ada yang pernah menjadi seorang raja. Berarti ini bukti berikutnya bahwasanya Muhammad itu jujur. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan ini? Maksudnya apa? Sebelum dia mengaku sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, pernah nggak kalian bangsa Quraisy menuduh Muhammad sebagai seorang pendusta? Ya. Lalu kamu jawab, tidak. Tidak pernah. Nabi SAW itu tidak pernah dijuluki atau tidak pernah dikatakan bahwasanya dia telah berdusta. Maka sungguh, ya, aku mengetahui, kata Herakl, bahwasanya Muhammad itu tidak akan pernah berdusta atas nama manusia, lalu dia kemudian berdusta atas nama Allah. Kalau seandainya ya berdusta dengan membawa nama manusia saja tidak pernah dilakukan oleh Muhammad, sehingga mustahil Muhammad itu berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin Muhammad itu berdusta atas nama Allah. Kenapa? Karena antara interaksi manusia, muamalah dengan manusia saja dia tidak pernah berdusta. Lalu kemudian berikutnya, dan aku bertanya kepadamu, orang-orang muliakah atau orang-orang lemahkah yang mengikutinya? Ya, yang mengikuti Nabi SAW itu orang-orang yang lemah atau orang-orang yang mulia? Yang kemudian masuk ke dalam Islam, mengikuti Nabi SAW. Lalu kamu menjawab, Abu Sufyan ya menjawab bahwasanya orang-orang lemahlah yang mengikutinya. Ya, jadi mayoritas, bukan berarti tidak ada orang yang kemudian mulia ya di antara pengikutnya Rasulullah, tapi di sini berbicara mayoritas. Mayoritas yang ikut bersama Nabi SAW itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kemuliaan di bangsa Quraisy. Ya, dan memang kata Herakl, dan memang mereka lah, maksudnya siapa? Orang-orang yang lemah itu, orang-orang yang miskin itulah pengikut para rasul. Jadi sejak dahulu para rasul itu yang mengikuti adalah orang-orang yang tidak memiliki jabatan, orang-orang yang tidak memiliki harta duniawi. Mereka lah atba'ur rusul, pengikutnya para rasul. Ini yang semakin menguatkan bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Dan aku bertanya kepadamu, wahai Abu Sufyan, apakah jumlah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang? Lalu kamu menyebutkan bahwasanya jumlah pengikut Muhammad itu terus bertambah.
maka demikianlah perkara iman, kata Herakl. Sehingga ia ya menjadi sempurna. Keimanan itu ketika ya dia bersemi di dalam hati, maka dia akan ya kemudian masuk ya dan menjadi sempurna. Lalu aku bertanya kepadamu, apakah pernah ada orang yang murtad dari agamanya karena benci kepada agamanya setelah dia masuk ke dalamnya? Yang tadi kita sempat singgung ya. Lalu kamu menjawab, Abu Sufyan, kamu menjawab tidak pernah. Maka demikianlah iman, manakala sinarnya telah merasuk ke dalam hati, maka ketika dia sudah masuk tidak akan pernah keluar. Ya, begitu maksudnya. Lalu kamu menyebutkan ya dan lalu aku bertanya kepadamu, apakah Muhammad pernah ingkar janji? Lalu kamu menyebutkan tidak pernah. Maka demikianlah para rasul, mereka tidak pernah ingkar janji. Lalu aku bertanya kepadamu, apa saja yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Lalu kamu menyebutkan bahwasanya Muhammad memerintahkan kalian untuk menyembah Allah semata, ya, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, ya, memerintahkan kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Itu yang diperintahkan oleh Muhammad kepada bangsa Quraisy. Kemudian Muhammad memerintahkan kalian untuk melaksanakan salat, ya, untuk bersifat dengan jujur, ya, bersifat dengan sifat kejujuran, untuk menjaga kehormatan diri kalian. Maka apabila yang kamu katakan ini wahai Abu Sufyan benar, kata Herakl, ya, niscaya dia, maksudnya Muhammad, akan memiliki tempat di mana aku meletakkan kedua kakiku ini. Apa maksudnya? Di sini Herakl sudah yakin dengan seyakin-yakinnya kalau seandainya dikatakan Abu Sufyan itu benar tentang Muhammad, maka Muhammad pasti akan menguasai kerajaannya. Dan ini terbukti bagaimana ya umat Islam mampu mengalahkan ya negara adidaya ketika itu, yaitu Romawi dan Persia. Itu dikalahkan oleh umat Islam dan Islam pun menyebar sampai sana. Jadi itu sudah diketahui oleh Herakl bahwasanya Muhammad ini adalah seorang nabi dan seorang rasul, ya. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, ya, saya pasti kalah. Jadi lebih baik saya beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik saya menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar tahta ini tetap berada dalam peganganku. Lebih seperti itulah. Ya. Kemudian dikatakan ya, dan sungguh aku telah mengetahui bahwasanya dia Muhammad akan keluar. Maksudnya apa? Ini kan si Herakl ini beragama Nasrani, ya. Dia beragama Nasrani dan dia membaca Injil, ya. Dia membaca Injil. Dalam Injil tentunya dikabarkan bahwasanya nanti akan ada seorang nabi di akhir, ya, yang menjadi penutup para nabi dan para rasul. Dan itu sudah diketahui oleh Herakl. Dari mana? Dari Injil tentunya. Sehingga dia meyakini rasul yang terakhir itu pasti akan muncul. Tetapi kata Herakl, aku tidak mengira bahwasanya rasul terakhir itu berasal dari kalian, bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab itu di zaman jayanya Romawi dan Persia, orang-orang Arab itu ya bukan targetnya bangsa Romawi dan bangsa Persia. Kenapa? Karena kalau kita lihat di peta itu ya, bangsa Romawi kerajaannya, kemudian bangsa Persia, di tengah-tengahnya itulah Jaziratul Arab, atau yang sekarang disebut dengan Arab Saudi, ya. Di tengah-tengah itulah ini diapit oleh Romawi sebelah kiri, kemudian sebelah kanan diapit oleh kerajaan Persia. Kenapa mereka itu tidak mau masuk ke negara ke bangsa Arab? Kenapa tidak meluaskan jajahannya ke bangsa Arab? Karena bangsa Arab itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kekayaannya sedikit pun, ya. Gersang, panas, padang pasir, air susah, kemudian orang-orangnya juga orang-orang yang tanda kutip bejat ya di masa jahiliyah, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa untuk diajak kerjasama dan lain sebagainya. Jadi nggak ada keuntungannya sama sekali. Dalam arti kata, bangsa Arab ketika itu sangat dipandang remeh oleh siapa? Bangsa Romawi dan bangsa Persia, ya. Dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk menguasai bangsa Arab karena memang tidak ada keuntungannya. Nah, maka dari itu, ya, Herakl mengatakan, aku tidak mengira bahwasanya Muhammad sebagai seorang nabi, penutup para anbiya dan para rasul, itu keluar dari bangsa kalian, yaitu bangsa Arab. Kalau saja aku mengetahui bahwasanya aku akan sampai kepadanya, maksudnya kalau seandainya aku mampu
untuk sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan bersabar untuk bertemu dengannya dalam hadis riwayat yang lengkapnya walaupun dalam keadaan apa? Merayap. Ya. Kalau aku tahu bahwasanya aku mampu. Nah, di sini menunjukkan bagaimana keraguan Herakl untuk tetap mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Ada keraguan dalam dirinya. Dan kalau saja aku berada di sisinya, nih saya aku siap melayaninya sekalipun untuk mencuci kakinya, mencuci kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah kejadian itu, ya setelah persidangan ini, setelah diinterogasi, Herakl menyuruh mereka untuk kembali. Ya, kemudian Herakl mengumpulkan ya pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, ya penasehat-penasehat, ya tokoh-tokoh di kalangan istana Romawi dan menutup pintu, semua pintu keluar ditutup, dikunci rapat-rapat oleh Herakl, memerintahkan kepada pasukannya. Setelah itu Herakl menyampaikan bahwasanya ada keinginan dia untuk masuk ke dalam Islam, ya, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Seketika itu pula ya, orang-orang Romawi yang berada di dalam istana yang dikurung oleh siapa? Oleh Herakl itu kemudian lari terbirit-birit, kabur, ingin keluar dari istana, ya, karena mereka saking kecewanya dengan Herakl, bagaimana seorang raja yang mau tunduk, mau taat, mau kemudian mengikuti seseorang yang tidak mereka kenal dari bangsa Arab, bangsa yang hina, yang di pandangan mereka ketika itu. Bangsa yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak memiliki kemuliaan sama sekali, tidak memiliki harta sama sekali, tapi kok mau ngikut. Ya, sehingga kemudian setelah Herakl melihat ya para ajudan-ajudannya, ya panglima-panglimanya, kemudian penasehat-penasehatnya pada lari kabur. Dalam hadis diistilahkan dengan bagaimana larinya keledai, ya larinya keledai yang tidak berarah. Mereka ingin keluar, namun ternyata mereka dapati ternyata pintunya sudah dikunci oleh Herakl. Kemudian Herakl putus asa dengan keimanan dan mereka Herakl memanggil kembali mereka dan dikatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku barusan hanya mengetes keimanan kalian terhadap agama kalian. Lihat bagaimana liciknya Herakl ya, ketika dia sudah tidak melihat adanya potensi keimanan dari pengikutnya, dia mengatakan, tadi itu aku hanya sebatas mengetes kalian saja, apakah kalian itu teguh dengan prinsip agama kalian atau tidak. Barulah seketika itu, tidak lama seketika itu, dia meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah, kepada Nabi SAW, ya, walaupun dia mengetahui kebenaran. Ya, walaupun dia mengetahui kebenaran. Apa yang menjadi penghalang keimanan dari Herakl? Karena dia adalah seorang pemimpin yang takut kehilangan kekuasaan. Seorang pemimpin yang takut kehilangan ya kerajaannya. Ini adalah yang salah satu faktor terbesar yang menyebabkan Herakl itu mati dalam keadaan kafir. Nah, di sini disebutkan ya di footnote yang ke-30, penulis memiliki risalah atau karya tulis ringkas tentang hal-hal yang paling penting dari pokok-pokok agama dan penghalang-penghalang iman yang telah diterbitkan dengan tahqiq kami. Silakan merujuk kepadanya karena ia merupakan risalah yang sangat penting tentang penjelasan penghalang-penghalang iman. Jadi kalau ini buku ini berkaitan dengan pokok-pokok keimanan, ya sumber-sumber di mana kita dapat mengambil keimanan. Ada buku lain sama mu'alifnya yang membahas tentang penghalang-penghalang keimanan. Baik, silakan Ibu dilanjutkan di halaman 64. Adapun orang-orang yang memiliki pengetahuan dan akal yang sahih, maka mereka memandang penghalang-penghalang kepemimpinan, syubhat-syubhat dan syahwat ini akan sirna. Dan mereka memandangnya sebagai sesuatu yang tidak berharga, sehingga hal itu bisa dipertentangkan dengan kebenaran yang sahih lagi bermanfaat dan membuahkan kebahagiaan yang cepat dunia dan tertunda akhirat. Dan oleh karena sebab yang agung ini, maka orang-orang yang menaruh perhatian terhadap Al-Quran dari sisi hafalan dan usaha memahami kandungannya, dan orang-orang yang menaruh perhatian terhadap hadis-hadis yang mulia, mereka memiliki keimanan dan keyakinan yang jauh lebih besar daripada orang-orang selain mereka itu. Serta pada umumnya mereka juga memiliki amal yang lebih baik daripada orang-orang selain mereka.
Nah, di sini disebutkan Di ya oleh antara Mu'adzib bahwasanya adapun orang-orang yang memiliki pengetahuan, tadi kan sudah diceritakan panjang lebar bagaimana kisah Hirakl yang terhalang dari keimanan disebabkan ya kecintaan dia terhadap duniawi itu lebih besar daripada ketakutan dia kepada Allah. Nah, itu tadi tentang orang-orang yang kemudian tidak taat kepada Allah. Nah, adapun orang-orang yang memiliki pengetahuan dan akal yang sahih, akal yang sehat ya, maka mereka akan memandang bahwasanya semua penghalang, semua kepemimpinan, semua jabatan, semua syubhat dan syahwat itu akan sirna. Ya. Seseorang yang kemudian ya ada keinginan untuk berbuat maksiat, dia orang yang ketika dia menggunakan akal cerdasnya, dia akan mengatakan kepada dirinya, keinginan saya untuk berbuat maksiat ini hanyalah keinginan sementara. Sedangkan dosanya itu akan menetap lama sampai di akhirat. Kalau seandainya dia bersabar saja untuk menahan syahwatnya, dia bersabar untuk menahan keinginannya untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi kelak di surga. Maka orang-orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya, ya, dia akan melihat bahwasanya penghalang-penghalang keimanan, penghalang-penghalang hidayah, penghalang-penghalang kebenaran, itu sifatnya hanya sementara saja, ya. Dan mereka memandangnya sebagai sesuatu yang tidak berharga. Sehingga hal itu bisa dipertentangkan dengan kebenaran yang sahih lagi bermanfaat. Jadi mereka akan lebih memilih kebenaran dibandingkan kenikmatan yang sementara saja. Dan membuahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kalau orang itu mengambil kebenaran, maka dia bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau seandainya dia memilih jalan yang lain, maka dia hanya senang sesaat itu saja. Pak Ustadz hilang suaranya, Pak. Hilang lagi ya. Hilang lagi ya, terputus ya. Lalu setelahnya dia akan sengsara sampai di dunia maupun di akhirat. Dan oleh karena itu Afwan Ustadz, suaranya terputus. Tadi suaranya terputus penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekarang sudah terdengar? Baik, kita lanjutkan. Jadi orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang memiliki ilmu, ya orang-orang yang kemudian memiliki prinsip yang kuat, dia akan melihat segala jarak atau penghalang antara dia dengan kebenaran itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak akan mendatangkan kenikmatan yang abadi, sesuatu yang kemudian tidak akan mendapatkan keuntungan yang kekal. Jadi dengan mudah dia akan menghancurkan penghalang itu, ya. Dengan segera dia akan bergegas untuk menuju hidayah. Dengan segera dengan bergegas dia akan menuju kepada kebenaran. Karena dia tahu dan dia menggunakan akalnya dengan baik. Sehingga ya dikatakan di sini serta pada umumnya mereka juga memiliki amal yang lebih baik daripada orang-orang selain mereka. Kenapa amalnya lebih baik? Karena iman itu masuk dalam ranah iman, yaitu amal. Seorang yang beriman tentunya dia akan beramal. Imannya banyak, tentunya amalnya pun akan lebih banyak. Baik. Silakan dilanjutkan di antara sebab-sebab dan pendorong. Di antara sebab-sebab dan pendorong-pendorong iman, memikirkan alam semesta, yakni memikirkan penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang beraneka ragam yang ada padanya. Memikirkan tentang manusia dan sifat-sifat yang menempel padanya. Karena sesungguhnya hal itu merupakan faktor yang kuat yang mendorong kepada keimanan. Karena di dalam alam semesta ini terdapat keagungan
penciptaan yang menunjukkan kuasa dan keagungan penciptanya, dan keindahan serta keteraturan yang terdapat di dalamnya, serta kemantapan yang membuat akal menjadi takjub, yang menunjukkan akan luasnya ilmu Allah dan komprehensifnya hikmahnya, dan macam-macam kemanfaatan serta nikmat-nikmat yang banyak yang tidak mungkin terbilang dan terhitung, yang menunjukkan luasnya rahmat, kemurahan, dan kebaikan Allah. Semua itu mendorong untuk mengagungkan dan bersyukur kepada pembuat dan penciptanya, membiasakan diri dengan mengingatnya, dan memurnikan ketaatan kepadanya, dan inilah ruh dan rahasia iman. Dan demikian juga memikirkan kebutuhan dan keperluan seluruh makhluk yang sangat mendesak kepada Tuhannya dari semua aspek, dan bahwasanya mereka tidak dapat berlepas diri darinya walau hanya sekejap mata. Khususnya apa yang Anda saksikan sendiri dalam diri Anda berupa hal-hal yang menunjukkan kebutuhan dan keperluan Anda yang sangat kuat kepada Allah. Hal ini mengharuskan kesempurnaan ketundukan seorang hamba, banyaknya berdoa dan merendahkan diri kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan berupa kemanfaatan agama dan dunianya, serta menepis apa-apa yang bisa membahayakannya dalam urusan agama dan dunianya. Hal ini juga memastikan adanya kekuatan tawakal kepada Tuhannya, kesempurnaan kepercayaannya kepada Rob janjinya, dan antusiasme yang tinggi untuk mendapatkan kebajikan dan kebaikannya. Dengan hal inilah iman terwujud dan penghambaan diri menjadi kuat, karena sesungguhnya doa adalah otak intisari ibadah. Baik, di sini di antara sumber keimanan berikutnya adalah tadabbur tentang alam semesta. Jadi kalau kita berbicara tentang alam semesta ini bukan apa yang kita lihat juga. Jadi apa yang tidak dapat kita lihat dalam arti kata apa yang ada dalam tubuh kita, ya bagaimana bergeraknya, bagaimana bekerjanya jantung kita, paru-paru kita, ya usus kita, ya empedu kita, semua anggota tubuh, organ tubuh yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, ya itu kita pikirkan. Bagaimana ya dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana teraturnya matahari, teraturnya tertibnya bulan, bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit, bumi, ya, tanah, api, air, kemudian bintang yang begitu banyaknya. Ya. Inilah di antara hal yang dapat ya menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah yakni memikirkan penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang beraneka ragam yang ada padanya. Jemaah sekalian, kalau seandainya kita ya datang ke suatu tempat, kemudian tempat itu dipenuhi dengan berbagai teknologi yang canggih, yang sebelumnya tidak pernah kita lihat, yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan, maka pertama kali akan kita pikirkan bagaimana orang ini membuat ya alat yang sangat canggih seperti apa yang kita lihat sekarang. Itu yang pertama kita pikirkan. Gimana dia orang bisa membuat alat seperti itu? Nah, hal serupa yang seharusnya kita lakukan ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya, di setiap detiknya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan petir? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang sangat luas, tidak berujung ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menghamparkan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan lautan, samudera yang begitu luasnya. Ketika kita memikirkan bagaimana penciptaan itu, maka kebodohan kita, kelemahan kita akan menggiring kepada ya iktiraf, pengakuan. Lalu akan menggiring kepada tadallul, menghinakan diri. Kepada siapa? Kepada pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung dari tadabur itu adalah bagaimana kita mengakui Allah itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha tinggi. Hilang lagi ya. Yoi.
bersabar. Sinyalnya nggak stabil paling Bu Met. Sepertinya ya. Zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, sedangkan Ustaz kita nggak adalah tahu. manusia yang lemah, manusia yang bodoh. Ustadz Afwan Sekarang tadi bagaimana? terputus Kedengaran? Ustadz. Iya. Iya, tiba-tiba Ustadz hilang terus tiba-tiba muncul suaranya. Jadi diulang Ustadz penjelasannya. Ustadznya timbul tenggelam Sampai mana suaranya. tadi? Ya Ustadz tadi begitu hilang terus tiba-tiba Ustadz muncul suaranya terputus yang terpotong itu kita dengar. Jadi kita nggak tahu penjelasan apa yang sedang Ustadz sampaikan. Sampai Ulang. pengakuan Baik. adanya Allah. Ya, tentang pengakuan ya. Jadi inti dari tadabbur, hikmah dari tadabbur itu ujungnya adalah bagaimana kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, zat yang maha tinggi, zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu apapun. Dan kita mengakui bahwasanya kita ini adalah makhluk yang bodoh, makhluk yang lemah, makhluk yang kemudian memiliki berbagai banyak keterbatasan untuk melakukan segala hal. Nah, dengan itulah kita dapat terarahkan kepada suatu sifat yang mulia, bagaimana kita bertadallul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadallul ini ya adalah di antara rukun dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menjadi hambanya Allah kalau kita tidak merendahkan diri kita, ya. Dengan memikirkan alam semesta, dengan itu pula akan menimbulkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selain memikirkan mentadaburi penciptaan langit dan bumi, juga memikirkan tentang manusia dan sifat-sifat yang menempel padanya, ya. Kita perhatikan, kita tadaburi, orang ini memiliki sifat demikian. Kemudian orang lain juga memiliki sifat yang berbeda, ya. Bahkan antara orang yang kemudian dilahirkan dalam keadaan kembar, ya, matanya sama, mukanya sama, perawakannya sama, tubuhnya sama, rambutnya sama, memiliki sifat yang berbeda di antara keduanya. Padahal semuanya sama, tapi sifatnya berbeda. Ini mengarahkan kepada apa? Mengarahkan bagaimana ya besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hal itu merupakan faktor yang sangat kuat untuk mendorong kepada keimanan. Dengan tadabbur, dengan menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan penciptaan alam semesta, memikirkan penciptaan antara manusia itu sendiri, itu akan mengarahkan dan mendorong kita kepada keimanan. Karena di dalam alam semesta ini beliau katakan terdapat keagungan penciptaan yang menunjukkan kuasa dan keagungan penciptanya, dan keindahan serta keteraturan yang terdapat di dalamnya, serta kemantapan yang membuat akal menjadi takjub, yang menunjukkan akan luasnya ilmu Allah dan komprehensifnya hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Dan macam-macam kemanfaatan serta nikmat-nikmat yang banyak yang tidak mungkin terbilang dan terhitung, yang menunjukkan luasnya rahmat Allah, luasnya kemurahan Allah, luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mendorong untuk mengagungkan. Jadi kalau kita sudah melihat bagaimana ya betapa besarnya ciptaan Allah, betapa bermanfaatnya ciptaan Allah itu dalam kelangsungan hidup kita, kita akan terdorong untuk mengagungkan Allah. Akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang membuat dan menciptakan semua ini, ya. Dengan juga kita bisa membiasakan diri untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, ya. Melihat gunung berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, melihat lautan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat bagaimana anak kita itu tumbuh kembang, yang dulunya ya masih sangat kecil, pendek, tapi sekarang kemudian sudah tumbuh besar, tinggi, bahkan tingginya melebihi kita. Bagaimana pertumbuhan itu Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Allah berikan rezeki kita dengan anak seperti itu juga merupakan hal yang kemudian membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, maka kita hendaknya untuk mentadaburinya, untuk memikirkannya. Ini luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa apa yang Allah berikan kepada saya dari berbagai kenikmatan yang sangat banyak yang tidak terbilang dan tidak terhitung. Membiasakan diri dengan mengingat Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya, dan inilah ruh dan rahasia iman. Jadi seseorang yang mau ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu memurnikan ketaatannya kepada Allah, ya,
selalu dapat mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya kata mu'alif di sini adalah memperbanyak tadabbur. Tadabbur ini bukan hanya tadabbur Quran, ya. Ada ayat-ayat syariah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syariah ini apa? Tadabbur Quran, ya, tadabbur ayat-ayat Allah, tadabbur firman-firman Allah dalam mushaf, ya. Tadabbur ayat kauniyah ini apa? Ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, ya. Kita ngaca, kita melihat bagaimana Allah menciptakan pipi kita, ya, bagaimana Allah menciptakan hidung kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, organ-organ tubuh kita. Di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha besarnya Allah, betapa maha baiknya Allah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu akan mendorong kepada keimanan, mendorong kepada zikir kepada Allah, mendorong kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga, ya, memikirkan kebutuhan dan keperluan seluruh makhluk yang sangat mendesak kepada Rabb-nya dari semua aspek. Dan bahwasanya mereka tidak dapat berlepas diri darinya walaupun hanya sekejap mata. Khususnya apa yang Anda saksikan sendiri dalam diri Anda berupa hal yang menunjukkan kebutuhan dan keperluan Anda yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya orang yang sudah ditimpa penyakit, ya jemaah sekalian, ya. Kalau kita lihat orang yang merintih kesakitan, ya, dengan rintihan yang sangat dalam. Dia dari raut wajahnya kita lihat bagaimana dia menahan rasa sakit. Padahal kalau kita teliti, hanya satu organ saja dari tubuh dia yang bermasalah, dia sudah merasakan kesakitan yang luar biasa dahsyatnya. Misalnya, ya, paru-parunya sakit. Atau misalnya, ya, jantungnya sakit. Atau misalnya, empedunya sakit. Atau misalnya ususnya sakit. Dia melilit dengan begitu sakitnya menahan rasa sakit tersebut. Cuma satu organ tubuh dia yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bagaimana kalau seandainya seluruh tubuh dia mengalami kerusakan. Bagaimana kita bayangkan rasa sakit yang akan diderita oleh seorang hamba. Itu menunjukkan bagaimana kita ini sebagai hamba yang lemah. Itu nggak bisa berlepas diri dari Allah. Kita itu, ya, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bukan Allah yang butuh kepada ibadah kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal itulah yang kemudian mengharuskan kesempurnaan ketundukan seorang hamba. Banyaknya dia berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya berupa kemanfaatan agama dan dunianya, serta menepis apa-apa yang bisa membahayakan dalam urusan agama dan dunianya. Hal itu juga memastikan adanya kekuatan tawakal kepada Rabb-nya, kesempurnaan kepercayaan kepada janji-janjinya, dan antusiasme yang tinggi untuk mendapatkan kebajikan dan kebaikannya. Dengan hal inilah iman terwujud dan penghambaan diri menjadi kuat. Karena sesungguhnya doa adalah otak dan intisari dari ibadah. Jadi dalam poin ini, beliau ingin menekankan kepada kita adalah pentingnya bagaimana kita menggunakan akal yang Allah telah berikan kepada kita untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Baik ayat-ayat syariah maupun ayat-ayat kauniyah. Baik, itu mungkin jadi pembahasan kita kali ini. Insya Allah pada pembahasan yang akan datang, kita akan masuk ke dalam bab berikutnya, ya. Di antara sumber diambilnya keimanan adalah memikirkan banyaknya nikmat dan karunia Allah yang umum dan yang khusus, yang mana makhluk tidak pernah terlepas darinya, walau hanya sekejap mata, karena sesungguhnya hal ini dapat mendorong kepada keimanan. Dengan izin Allah Azza wa Jalla akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Naktafi huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, apakah sesi tanya jawabnya mau direkam atau kita di offline kan saja sesi tanya jawabnya? Bergantung dengan pertanyaannya dulu. Ini kan kita tidak bisa apa yang dipertanyakan kan wallahu alam sebagaimana kita yang diinin.
Artinya begitu, direkam aja dulu Abu Ayub. Abu Aiman, Abu Ayub, Abu Arkan. Nah. Baik, baik. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan di unmute mikrofonnya, atau bisa juga melalui chat yang insya Allah nanti akan Anda bacakan. Tafadhol bagi yang ingin bertanya. Ya, Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Tadi di halaman 65 kita membicarakan mengenai nasabnya para rasul. Tentu nasab yang sangat baik yang sudah Allah pilih. Kemudian di dalam realita yang ada nih, saya ingin berarti kan nasabnya Rasulullah itu sangat baik ke atas dari ibu dan pihak bapak. Kemudian ada polemik yang ada di saat ini bahwa orang tuanya Rasulullah masuk neraka. Kalau saya berpikir nasab yang baik tentu tidak akan ke situ. Bisakah begitu? Saya mengambil pemikiran. Apakah unmute kali Ustadz? Abu Ayub. Anu kali, keluar tuh, masuk lagi, tunggu. Mungkin dia lelah. Left. Bisa lowbat itu, Bu. Mungkin lowbat kali. Anunya HP-nya kan yang lowbat Iya. kan. HP-nya lowbat kayaknya, jadi left. Tunggu sebentar. Iya, sabar nih, udah masuk lagi Ustadz insya Allah. Ustadz tadi sudah dengar pertanyaan saya, Pak Ustadz? Belum. Belum. Okay. Bagaimana? Iya, tadi di halaman 65 kita kan membicarakan nasab para rasul itu kan nasabnya baik semua ke atas. Sekarang realita yang ada nih, yang polemik mengenai orang tuanya Rasulullah yang didakwa masuk ke dalam api neraka. Kalau nasab yang baik tentu tidak. Jadi saya berpikir bahwa kalau nasab baik tidak akan ada polemik kayak gini. Seharusnya tidak ada, Pak. Gimana ya, Pak? Bagaimana meluruskan permasalahan itu ya? Iya, betul. Yang menjadi pembahasan kita dalam hadis Hiraqal di sini, dalam arti kata ya, yang mau dinyatakan oleh Hiraqal itu sendiri, apakah Muhammad itu berasal dari bangsa Quraisy atau bukan? Ternyata ya, Muhammad itu berasal dari bangsa Quraisy dan dia memiliki nasab yang terpandang. Nasab yang terpandang ini bagaimana maksudnya? Ya, keturunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah orang bangsawan, ya, bukan berarti Abdul Muthalib itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah. Ya. Kan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya jasanya sangat besar kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan pamannya Abu Thalib, ya, orang yang terpandang. Begitu juga dengan di atas siapa? Di atasnya Abdul Muthalib, ya, Hashim dan yang lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang terpandang. Terpandang di mana? Terpandang di bangsa Quraisy. Orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki ketokohan yang ditokohkan oleh bangsa Quraisy itu sendiri. Nah, kenapa kita mengatakan orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya berada di dalam neraka? Itu bukan karena kita kurang ajar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu bentuk bagaimana kita meyakini setiap apapun yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada seorang sahabat, ya, bahwasanya bapaknya dia adalah di neraka. Nabi SAW mengatakan,
Abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu semuanya di neraka. Nah, ini ya kemudian membuat kita ini, apa kita membenarkan informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ataukah kita kemudian mencari celah, mencari takwil yang lain yang kalau kita lihat memang permasalahannya adalah permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama dan bukan permasalahan yang baru saja diperdebatkan, sejak dahulu memang sudah diperdebatkan oleh para ulama. Yang pada intinya ya, setiap orang yang kemudian meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bapaknya di neraka, itu bukan karena sikap kurang beradab atau kurang ajar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu adalah bentuk pembenaran dari apa yang Nabi sendiri informasikan, ya. Karena di antara konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah kan itu, ya, kita pernah belajar di usul salasah, di antara konsekuensi kita bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah adalah membenarkan setiap apapun yang Nabi kabarkan kepada kita. Nah, di antara yang Nabi SAW kabarkan kepada kita itu tadi informasi itu, ya. Memang segala sesuatu itu tidak bisa kita terna dalam ranah akal, ya. Karena sesungguhnya akal ini di dalam syariat agama kedudukannya ada di bawah nas wahyu. Tidak semua hal ya di dalam agama ini bisa masuk dalam akal kita. Cukup imani apa yang dikabarkan kepada kita dari dalil-dalil yang ada, ya. Kemudian ya, apa yang dapat kita amalkan, ya. Apa yang kemudian kita tidak dapat amalkan, ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidakmampuan kita untuk mengamalkan syariat itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini ujian keimanan bagi kita yang mendengarnya. Apakah kita tunduk kepada ucapan Rasulullah atau tidak? Demikian ya, Pak Ustadz ya? Iya, benar. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah. Ya, Jazakallah khair. Amin. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dari Ustaz dan pertanyaan dari jemaah. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz menyambung dengan pertanyaan Lusis tadi, artinya di sini nasab yang Allah pilih itu tidak dikaitkan ya Ustadz dengan keimanannya seseorang ya. Artinya nasabnya memang baik, artinya dari sisi keduniawiannya itu bahwa mereka dari orang terpandang dari sisi dunia ya Ustadz. Sedangkan Benar. di sini ya artinya memisahkan nasab, disebut ini dari nasab yang dipandang baik itu dari sisinya dunia. Sedangkan yang kita berbicara ini meningkatkan keimanan itu di sisi yang lain ya Ustadz. Artinya dipisah ya. Gitu ya Ustadz. Ya, jadi pembahasan Hirakal itu untuk menyatakan Muhammad itu bukan orang dari luar Quraisy, tapi memang dari bangsa Quraisy. Bukan orang yang kemudian kucuk-kucuk datang ke Quraisy lalu memperingatkan mereka, enggak. Ya. Dia nasabnya jelas, bukan orang di luar Quraisy. Ustadz, kalau gitu. Satu lagi pertanyaan saya Ustadz. Kemarin saya ada mendengar salah satu saya di share, artinya menyampaikan salah satu mengatakan kita terutama diri saya sedang fokus kita karena sedang membahas pokok-pokok iman, sedang membahas ini adalah tingkat dari mamas iman itu adalah tingkat-tingkat iman itu dari Islam, iman dan ihsan ya Ustadz. 3 itu gitu loh kan hadisnya Jibril itu. Artinya di sini saya mendengar bahwa tidak cukup, harus ditambah. Tidak cukup dengan Islam, iman, dan ihsan. Harus ditambah lagi dengan akal. Artinya di sini saya pada saat mendengar ini bahasanya tak saya gini Ustadz. Artinya pada saat kita mendengar seseorang menyampaikan demikian, hati kita harus merespon.
apa yang datang, kita mencukupkan apa yang datangnya dari Allah dan Rasul ya Ustaz ya. Artinya sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasul itu pastilah sudah sempurna, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Begitu ya Ustaz. Pada saat dia mengatakan harus ditambah dengan digunakan akal, di sini harus ditambah dengan akal, artinya dia sedang menambah. Artinya menganggap agama ini tidak sempurna. Begitu kalau Ustaz bisa memahaminya. Iya, saya kayaknya dengar juga itu cuplikan itu, Bu Mat. Iya, anak-anak dapat juga itu. Ya memang itu bukan pernyataan yang lurus ya, bukan pernyataan yang benar. Itu salah kalau apa-apa harus ditambahkan dengan akal. Cukup dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu sudah cukup bagi kita. Kita tidak butuh pendapat manusia siapapun dia. Maka dari itu kan Imam Malik bin Anas itu ketika mengatakan perkataan yang kemudian sangat masyhur ya. Kullu ahadin yuqbalu wa yuraddu qawluhu illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang itu pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini. Sambil beliau ya memberikan isyarat kepada kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun orang itu, mau dia bergelar ya S3, S2, S1, orang yang berpendidikan, memiliki berbagai macam label dan status, maka ya itu tidak bisa mengalihkan kita dari ayat-ayat Allah dan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalil ini nih sangat jelas ya, secerah kalau kita di siang hari bolong ya, nggak ada awan, nggak ada hujan, kita bisa ya melihat bagaimana bulatnya dan panasnya matahari ya, itu seperti itulah kejelasan dari ayat-ayat Al-Quran, kejelasan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak butuh lagi kepada ya ucapan-ucapan yang kemudian seakan-akan agama ini masih kurang ya, dalil-dalil itu masih kurang, harus ditambah, harus kemudian direvisi kembali ya. Ini kita tidak butuh kepada pendapat-pendapat demikian. Inilah dinamakan dengan bahasa atau istilah yang dibahasakan oleh para ulama at-tamassuk ya bi as-sunnah atau termasuk bi ad-din. Bagaimana kekuatan kita ya memegang dengan erat agama ini. Ya. Makanya di dalam apa namanya di dalam hadis Nabi SAW kan disebutkan abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham. Jadi sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Khulafaur Rasyidin itu diperintahkan oleh Nabi untuk menggigit dengan gigi geraham. Apa maknanya gigi geraham? Dengan gigi yang paling kuat yang kita miliki ya, kita pegang agama ini dengan sangat kuatnya, apapun bentuk penghalang syahwat, syubhat, berbagai macam apapun itu harus kita ya lewati, harus kita kalahkan. Seperti itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Ustadz, lanjutan pertanyaannya kalau demikian bagi kita, nauzubillah min zalik, saya dalam hal ini takdir Allah yang menyampaikan adanya share seperti itu bagian dari ujian ya Ustadz. Artinya bagi yang kita dalam hal ini pada saat kita mendengar itu terus kita tidak membatilkan Ustadz, artinya oh begitu ya, artinya terbawa gitu loh Ustaz. Itukah yang disebut nanti bisa kita kufur tanpa sadar, artinya membenarkan sesuatu yang tidak benar gitu loh Ustaz. Yang batil harusnya kan kita batilkan gitu loh Ustaz. Nah yang seperti ini bagaimana Ustaz, karena kita sedang membahas bahwa bertambahnya iman dan berkurangnya iman, dan ada juga bukan berkurang tapi hilangnya iman Ustaz. Bagaimana dikaitkan dengan seperti itu Ustaz? Iya, pengingkaran itu harus tetap ada. Pengingkaran kemungkaran itu harus tetap ada, walaupun dengan pengingkaran yang derajatnya paling rendah, yaitu dengan pengingkaran hati. Kalau tidak ada pengingkaran hati, ya tidak ada keimanan. Kan Nabi SAW menyebutkan, wadzalika at'aful iman. Itulah bentuk ya iman yang paling lemah, pengingkaran dengan hati. Kalau dengan hati pun kita tidak mengingkari, berarti kan memang tidak ada keimanan dalam hati kita. Memang dituntut untuk mengingkari. Ya, artinya di sini berarti kan pentingnya ilmu ya Ustadz. Kalau kita tidak Benar. memahaminya, artinya di sini kan hati tidak berkata apa-apa Ustadz. Artinya kita, oh gitu ya, artinya kan tidak memahamin apa yang harus diiniin. Maksudnya pentingnya kita mengetahui yang bisa membawa kita membenarkan atau tidak membenar itu kan ilmu yang ada pada diri kita kan Ustadz. Benar ya. Nah, artinya kalau saya membahasakan ini, saya
Masya Allah, ini kalau seandainya saya takdirnya Allah tidak mengetahui adanya hadis yang demikian gitu loh. Itu Wallahu alam ya, artinya tuh bahasanya bukan berandai-andai, tapi saya menganggap oh ini sesuatu hal yang masuk tanpa kita hendak undang. Ini kan bukan kita cari Ustadz, masuk ke dalam handphone kita lihat itu apa gitu loh. Nah, kalau tidak ada pembatilan kan sesuatu hal yang luar biasa Ustadz gitu loh. Itu yang sedang hendaan itu artinya kita betul-betul ingin belajar sungguh-sungguh sehingga kita memahami apa yang kita pahamin tentang keimanan kita. Karena kita ini kan sepertinya sesuatu hal yang dianggap sepele ya Ustadz, tidak adanya pembatik kita oh gitu ya sudah, itu sepertinya seperti remeh, tapi kan tidak di sisinya Allah Ta'ala Ustadz, itulah yang saya maksud. Iya benar benar Pak. Jadi pentingnya ilmu itu ya untuk menepis kebodohan itu, karena banyak sekali orang-orang yang terjatuh dalam berbagai kekufuran, kesyirikan tanpa mereka sadari, alasannya itu karena kebodohan itu sendiri kan. Makanya kenapa ada perdebatan di antara para ulama apakah kebodohan itu menjadi uzur atau tidak gitu kan. Sebenarnya kita sebagai seorang muslim itu tidak perlu dipusingkan dengan perdebatan para ulama apakah bodoh itu uzur atau tidak. Kita seharusnya memilih untuk sikap kehati-hatian. Kalau seandainya ya, ada uzur bil jahal itu ya, itu berarti kan kita diampuni. Kalau misalnya tidak ada, wah, berarti ya kita akan dihukum, kita akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena kekufuran yang kita lakukan disebabkan ketidaktahuan kita. Nah, maka ini ya seharusnya sikap yang kita ambil adalah sikap kehati-hatian. Bagaimana saya berhati-hati di dalam kehidupan dunia ini, saya mempelajari ilmu agama, saya mempelajari akidah, saya mempelajari apa-apa yang membatalkan akidah keimanan saya dari perkara-perkara kesyirikan ya, kekufuran yang cabangnya begitu banyak ya. Begitu banyak sekali celah seseorang itu bisa murtad tanpa dia sadari, baik dari ucapannya maupun hati maupun perbuatannya ya. Dia pelajari itu baik-baik ya, kemudian dia amalkan ya, perkara-perkara tauhid dia amalkan, dia menjauhi kesyirikan dia amalkan. Itu lebih baik bagi dia daripada dia disebutkan apakah ini diudzur atau tidak, begitu ya, kurang lebih insyaallah. Jazakallah khair Ustadz. Amin, barakallahu fiik, jazakallah khair. Barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan jawaban dari Ustaz. Baik, apakah bisa satu pertanyaan lagi Ustaz? Tafadhol, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Kalau begitu saya tanya satu lagi deh Ustadz. Artinya begini Ustadz, Afwan. Kita kan sudah sampai ada 4 kalau menambah keimanan ini artinya pertama kepadanya beriman pada nama-nama Allah Ta'ala, kemudian tadabbur Al-Quran, kemudian menar Rasulullah, memikir alam Ustaz. Ini kan bagian ya Ustadz, artinya kesempurnaan iman ya Ustadz. Artinya itu merupakan jalan menambahnya iman. Artinya di sini nanti setelah saya lihat ini kan banyak hal yang mesti untuk menambahnya iman itu. Nah, tidak cukup. Artinya kalau ingin menambah tebalnya iman kita, di sini Syekh Sa'di mengajak kita, artinya ada tahap-tahapan yang harus kita lalui untuk kesempurnaan iman itu sendiri, bukan menjadi cacatnya iman ya Ustaz. Artinya pada saat seseorang belum mentadaburin ayat kauniyah, baru sampai kepada ayatnya tadabur Al-Quran tadi, bukan tadi misalnya melihat alam gitu, belum dilakukan, artinya itu bukan menjadikan gugurnya iman, tetapi belum sempurnanya iman, begitu ya Ustaz? Ya benar ya. Imannya belum dikatakan sempurna ketika dia belum bisa. Ya, kenapa dikatakan belum sempurna? Berarti kan dia di antara hal konsekuensi dari tadabur itu kan dia akan banyak mengingat Allah kan. Jadi kalau dia sedikit saja ya mau mengalokasikan pemikirannya untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah,
ketika semakin banyak dia berzikir kepada Allah, dan zikir itu kan amalan. Amalan itu kan atau ucapan lisan itu kan dari iman. Maka imannya akan terus bertambah menjadi sempurna. Bukan berarti imannya batal ketika dia tidak mentadaburi ayat-ayat yang kauniyah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Amin, barakallahu fiik. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 14.21. Sebentar lagi akan masuk waktu asar, maka jika ada yang ingin bertanya bisa dilanjut pada kajian berikutnya insyaallah taala. Baik, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair barakallahu fik atas keulangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Ramadan hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah taala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah taala untuk masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Amin, amin. Jazakallahu khair.